Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dudu Sendra. Saya dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga kelas 2B, Fakultas FKIP. Di sini saya ingin memaparkan materi mengenai alam dan kearifan ekologis budaya Melayu Riau. Sebelum memasuki materi, di sini saya ingin menjelaskan mengenai alam terlebih dahulu. Alam mengacu kepada fenomena dunia fisik dan juga kehidupan secara umum. Skala alam terbentang dari subatomik dan kosmik. Studi tentang alam adalah bagian besar dari ilmu pengetahuan. Meskipun manusia adalah bagian dari alam, kegiatan manusia sering dipahami sebagai kategori terpisah dari fenomena alam lainnya. Yang kedua yaitu ekologis. Ekologis adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Dalam ilmu lingkungan, ekologis dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi di dalam lingkungan. Dari hal tersebut, saya mengambil kutipan tersebut dari Wikipedia. Baik, selanjutnya ialah orang Melayu menjadikan segala sesuatu yang berada dekat dengan kehidupannya sebagai marwah yang telah terpahat dalam diri, menjaga keseimbangan, menciptakan ikatan, juga bahkan menjalin hubungan yang harmonis dengan alam sekitar dan menjadi contoh satu di antara beberapa yang dekat dengan kehidupannya. Alam terkembang jadi guru. Kalimat tersebut adalah ingatan ekspresi-ekspresi verbal maupun visual yang merujuk ke alam, mempresentasikan hubungan harmonis manusia dan komunitas dengan lingkungannya. Hal itu tergambar dalam berbagai aktivitas keekonomian orang atau masyarakat. Misalnya dalam membuka ladang, orang Melayu membuka hutan untuk berladang, atau bertanam maupun bertani. Hal tersebut dilakukan dengan tahap-tahap yang cukup panjang. Diawali dengan menebas semak-semak, menebang pohon-pohon, menutuh, meladang, membakar, memerun, membersihkan, dan meratakan tanah merupakan bagian dari proses membuka lahan tersebut. Selanjutnya, setelah tahap-tahap tersebut dilalui, barulah dapat menanam padi maupun tumbuhan-tumbuhan yang lain. Lain pula dalam adab melukai ikan. Orang Melayu menggunakan jaring yang berlobang cukup besar supaya hanya ikan yang besar sehingga hanya ikan yang berukuran besar saja dapat terperangkap. Ikan yang masih kecil dapat lepas dan tumbuh hingga dewasa. Perburuan yang dilakukan oleh Melayu tidaklah selalu dilakukan pada waktu-waktu tertentu seperti keperluan mendesak, perhelatan negeri, dan pada masa-masa yang berjarak cukup lama. Berburu-buru boleh dilakukan. Begitu pula dalam kegiatan merambah. Orang Melayu melakukan pekerjaan ini hanya sekali dalam setahun. Selanjutnya ialah konsep kearifan budaya Melayu. Baik, di sini saya mengutip secara etimologi. Kearifan bermakna bijaksana, cerdik, dan pandai dalam melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan, serta didasari oleh keilmuan. Kearifan orang Melayu terbentuk dari kecerdasan dan empirik melalui dialogis dengan alam dan gagasan-gagasan yang berkembang kemudian. Bagaimanapun, agama Islam telah menjadi arus utama penepis dari pengetahuan empirik tersebut dan dialog-dialog tersebut. Islam sebagai rujukan dituangkan dalam adat orang Melayu. Maka orang Melayu mengatur segala kearifan berkenaan dengan hal itu. Kearifan orang Melayu wujud dalam aturan yang berpantang apabila melanggar syarat dan mengerjakan jika dituntut wajib dalam Al-Quran dan disunahkan dalam berkenaan dengan pantangan atau larangan dalam kehidupan orang Melayu selalu dihubungkan dengan adanya ancaman atau larangan karena ada ancaman. Menyangkut dengan itu, ancaman malu bagi yang melanggar pantang dikenakan bagi orang Melayu. Orang tua-tua mengatakan, kalau malu sudah hilang, hidup sama dengan binatang. Dalam tunjuk ajar orang Melayu, sifat malu adalah cerminan moral. Selanjutnya adalah ekologis dan proses kebudayaan. Kebudayaan Melayu merupakan kebudayaan secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat setempat
Kebudayaan Melayu merupakan salah satu pilar penopang kebudayaan nasional Indonesia khususnya dan dalam kebudayaan dunia umumnya. Di samping itu, aneka budaya lainnya seperti budaya Melayu tumbuh subur dan kental di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dari bidang lintas sosial budaya Sapir Institute pada tanggal 5 Januari 2009 mengemukakan atau mengatakan bahwa Melayu yang identik dengan agama, bahasa, dan adat istiadat merupakan integritas yang solid. Menurut Isjoni tahun 2007, adat Melayu merupakan konsep yang menjelaskan satu keseluruhan cara hidup Melayu di alam Melayu. Orang Melayu di mana juga berada akan menyebut fenomena budaya mereka sebagai ini adat kaum. Masyarakat Melayu mengatur kehidupan mereka dengan adat agar setiap anggota adat hidup beradat. Seperti adat alam, hukum adat beraja, adat bernegeri, adat berkembang, adat memerintah, adat berlaki bini, adat bercakap, dan sebagainya. Selanjutnya ialah keanekaragaman hayati dalam ekologis budaya Melayu Riau. Yang pertama, dalam sistem budaya orang-orang Melayu dapat dilihat dengan jelas bagaimana nilai-nilai budaya memberi pedoman dan agar arah lingkungan terpelihara. Semuanya terkandung dalam berbagai aspek budaya baik secara lisan maupun dalam tindakan perbuatan yang nyata. Salah satu tradisi orang Melayu dalam menjaga keseimbangan lingkungan adalah dengan cara berladang di daerah rawa-rawa, mempunyai kebiasaan menanam rumbia dan rumbia di tepi ladang mereka. Baik, saya lanjutkan, yaitu di sini saya ada membaca beberapa buku mengenai keanekaragaman hayati ekologis Melayu. Penyusun strategi pengelolaan Semenanjung Kampar, misalnya secara berkelanjutan dan dalam rangka jangka panjang memerlukan adanya pengukuran yang terperinci serta pemahaman atas keanekaragaman hayati yang ada di lokasi tersebut. Hal tersebut yang tertera pada Semenanjung Kampar. Bentang alam penting ini di bagian selatan berbatasan dengan Sungai Kampar, sedangkan di bagian utara perbatasan dan Sungai Siak dan Selat Panjang. Di bagian timur, kedua sungai tadi bergabung menciptakan suatu semenanjung. Semenanjung tersebut yang dinamakan Semenanjung Kampar. Survei keanekaragaman hayati atau ekologis alam pada Riau, yaitu Fauna dan Flora Internasional FFI bermitra dengan R untuk mengembangkan kerangka pengelolaan sekaligus memberi masukan bagi kebijakan dan praktik bagi kajian keanekaragaman hayati, isu iklim, dan hubungan dengan masyarakat. Beberapa yang telah dikembangkan yaitu restoran hutan. Hingga saat ini melalui tempat persemian bibit milik telah menghasilkan lebih dari 39.000 bibit yang terdiri atas lebih dari 70 spesies pohon dengan memanfaatkan lebih dari 1.900 bibit pada lahan terregenerasi seluas 12,5 hektar untuk penanaman dan regenerasi alam dengan bantuan manusia atau disebut ANR, Assistant Natural Regeneration. Selanjutnya, penelitian keanekaragaman hayati flora dan fauna di hutan konversi pada industri penyulingan minyak bumi atau minyak bumi masih jarang dilakukan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi keanekaragaman hayati flora dan fauna khususnya jenis burung. Penelitian ini dilakukan di kawasan hutan Bukit Datuk, Dumai, Provinsi Riau. Plot berukuran 10 meter x 100 meter dibuat untuk keanekaragaman hayati flora. Untuk plot burung dengan radius 25 meter yang tersebar secara acak di lokasi juga potensi keanekaragaman hayati cagar biosfer di Siak Bukit Kecil, Batu, Provinsi Riau. Di inventarisasi ini dikarenakan potensi tersebut masih sangat menjanjikan dalam menjaga keseimbangan ekosistem alam. Dalam hal tersebut, berbekalan semangat tersebut, Asia Pulp dan Paper bermitra dengan Fakultas Biologi Universitas Nasional Jakarta atau yang disebut dengan UNAS melakukan penelitian kekayaan flora dan fauna cagar biosfer di Giam Siak Kecil, Bukit Batu, Riau. Penelitian mencakup pemetaan dan pengidentifikasikan ulang keanekaragaman hayati. Hal ini terjadi lanjutan kajian yang sama dilakukan oleh tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI
1 dekade lalu. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan serta mengevaluasi langkah-langkah pelestarian flora dan fauna di cagar biosfer tersebut, yang memastikan ekologis alam budaya Melayu Riau masih khas. Dekat Fakultas Biologi Universitas Nasional, Imran SL-Tobi mengatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh APP Sinarmas. Ia meyakini kegiatan ini akan melatih mahasiswa untuk mempraktekkan ilmu yang dapat untuk didapatkan diaplikasikan langsung di masyarakat. Kita tentunya sangat terbantu dengan penelitian ini. Sebagai kawasan yang ditetapkan sebagai cagar biosfer oleh UNESCO sekitar 10 tahun lalu, kegiatan investasi kekayaan hayati menjadi penting untuk memperbaiki dan mengembangkan langkah-langkah pelestarian flora dan fauna di cagar biosfer tersebut, khususnya di daerah Riau. Ada beberapa penelitian dilakukan dalam bentuk kuliah kerja lapangan atau KKL pada tanggal 5-12 Mei 2008 di area inti blok humus yang merupakan salah satu kawasan penting di cagar biosfer Giam Siak Kecil, Provinsi Riau. Sekitar 40 orang peserta atau KKL yang terdiri dari mahasiswa dan dosen UNAS serta petugas konversi APP Sinarmas di sekitar cagar biosfer akan secara insentif menginvestasi keanekaragaman hayati. Dan yang perlu kita ketahui, alam ekologis di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu pinang dan juga karet dan juga bakau yang sangat banyak untuk menjaga abrasi sehingga tidak terjadi kekeroposan pada pantai. Dan juga bisa kita